Dalam waktu hanya 6 bulan, 9 kepala daerah di Indonesia harus berakhir di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Bukan karena satu kasus besar yang sama, tetapi karena pola yang terus berulang, yaitu suap, pemerasan, hingga jual beli jabatan. Apa yang sebenarnya salah? Sistem kita atau dengan orang-orang di dalamnya? Menurut sejumlah pengamat anti korupsi, termasuk dari IAM 57 Plus Institute, persoalan ini tidak bisa dilihat hanya sebagai kasus per kasus. Ada 3 akar masalah yang terus berulang. Yang pertama, mentalitas kekuasaan. Sebagian pejabat masih melihat jabatan sebagai kesempatan memperkaya diri, bukan amanah publik. Kekuasaan dianggap sebagai dalam tanda kutip momen singkat atau momen emas untuk mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Kedua, biaya politik yang tinggi. Ongkos untuk menjadi kepala daerah sangat besar, mulai dari kampanye hingga konsolidasi politik. Setelah terpilih, muncul tekanan untuk mengembalikan dalam tanda kutip modal politik yang sering membuka ruang praktek korupsi. Ketiga, tekanan sistem. Banyak kepala daerah juga berada dalam tekanan dana non-formal dari berbagai pihak. Kondisi ini menciptakan lingkaran yang saling menekan sehingga korupsi menjadi seperti rantai yang sulit diputus. Dan inilah gambaran nyata dari pola tersebut. Sepanjang Januari hingga awal Juli 2026, KPK mencatat 9 kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan. Pada awal tahun 2026, KPK bergerak cepat. Wali Kota Madiun Maidi ditangkap pada 19 Januari 2026 dalam OTT di Madiun. Ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan terkait fee proyek, dana CSR, dan gratifikasi di lingkungan Pemkot Madiun. Hanya sehari berselang, pada 20 Januari 2026, Bupati Pati Sudewo turut diamankan. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati. Memasuki bulan Maret, gelombang OTT kembali berlanjut. Pada 3 Maret 2026, Bupati Pekalongan Fadia Arafik terjaring OTT terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Sehari kemudian, ia resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan barang dan jasa outsourcing di Pemkab Pekalongan. Beberapa hari setelahnya, pada 9 Maret 2026, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari ikut diamankan. Dalam waktu singkat, ia ditetapkan sebagai tersangka kasus suap ijon proyek di lingkungan pemerintah daerah. Masih di bulan yang sama, pada 14 Maret 2026, Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman ditangkap dalam OTT bersama sejumlah pihak. Ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan terkait uang THR Idul Fitri 2026 di lingkungan pemerintah daerah. Gelombang OTT belum berhenti. Pada 10 April 2026, Bupati Tulungagung Gatut Sunuwibowo ditangkap dalam operasi KPK. Ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulungagung. Memasuki pertengahan tahun, KPK kembali melakukan penindakan. Pada 8 Juni 2026, Bupati Muara Enim Edison diamankan dalam OTT. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengadaan barang serta dugaan suap terkait temuan audit BPK. Kemudian pada 29 Juni 2026, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi ikut terjerat. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengisian jabatan sekretaris daerah. Di awal Juli 2026, OTT kembali terjadi. Pada 2 Juli 2026, Bupati Langkat Syah Afandin ditangkap dalam OTT. Sehari kemudian, ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemkab Langkat yang juga melibatkan pihak swasta dan tim sukses. Nurul Hidayati rela tinggalkan gaji dari luar negeri demi hidup di kampung halaman, Klaten, Jawa Tengah. Pilihan hidup seperti ini bukan di mainstream, jadi akan ada opini maupun kritik dari orang-orang luar. Saksikan video selengkapnya, linknya ada di deskripsi ya. Jika dilihat satu persatu, kasusnya berbeda.
Namun polanya hampir selalu sama, yaitu kekuasaan, uang, dan celah sistem yang terbuka. Rentetan 9 kepala daerah ini bukan hanya soal individu yang gagal menjaga amanah, tetapi juga tentang sistem yang masih memberi ruang bagi praktek lama untuk terus hidup. Jika akar masalah ini tidak dibenahi, pergantian orang tidak akan mengubah apapun. Yang berubah hanya wajahnya, bukan polanya. Dan pada akhirnya, pertanyaannya tetap sama. Berapa kali pola ini harus terulang sebelum benar-benar dihentikan? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.